سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, atas cinta yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat menghadiri satu majelis, yakni majelis ilmu, yang mana ini bagian dari kenikmatan yang tidak tertukar. Ini adalah kenikmatan yang tidak terbeli. Oleh karenanya patut untuk senantiasa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, berupa nikmat keimanan, sehingga Allah akan selamatkan siapapun di antara umatnya, di antara hamba-hambanya yang tetap menjaga keimanannya dan tetap menjaga cintanya kepada Allah. Dan salah satu bentuk ketakwaan itu adalah senantiasa menginginkan cintanya Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan cintanya Allah? Salah satunya dengan mencurahkan, dengan menampakkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya? Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah Muhammad, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti aku, Rasulullah. Yakni ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Apa yang didapatkan kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah? Disebutkan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Di ayat berikutnya disebutkan qul ati'ullaha wa rasul. Katakanlah ikutilah Allah dan Rasulnya.
Fa in tawallau, dan jika kalian abaikan, jika kalian mengingkari ya di antara sunnah-sunnah Rasulullah, fa in tawallau ya fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sungguhnya Allah benci, Allah tidak suka terhadap orang-orang yang kufur. Ya, orang yang kufur itu menutup diri dari sunnah-sunnah Rasulullah. Maka di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita pelajari di mana sesuatu yang tidak akan keluar dari kehidupan seorang Muslim adalah ada sunnah yang dianjurkan ketika kita menemukan sesuatu yang tidak keluar dari kita dari itu. Apa itu? Musibah. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang bernafas itu tidak akan keluar dari yang namanya musibah. Musibah itu dari kata asaba, artinya sesuatu yang ditimpakan, sesuatu yang pasti mengenai kita. Bentuknya apa? Bentuknya itu bala. Maka Allah sebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami pasti cobakan kalian, pasti kami berikan bala. Jadi bala itu artinya apa? Cobaan. Maka Allah sebutkan wa nabluukum bisyarri wal khair, dan pasti kami cobakan kepada kalian ya bisyarri dengan keburukan, wal khair dan kebaikan, fitnah sebagai apa? Sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Nah, ujian yang Allah berikan itu bentuknya banyak. Ya, salah satunya ya yang tidak keluar dari diri seorang itu adalah rasa sakit. Nah, sakit ya disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, kalau sakit itu fisik namanya marad. Namanya maaf. Kalau sakitnya itu fisik namanya daun. Apa? Daun. Ya, daun. Maka Rasulullah dalam hadis menyebutkan likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Makanya kalau ada orang sakit itu pasti ada obatnya. Kemudian kalau seandainya dokter mengatakan mohon maaf ini tidak ada obatnya, nah, berarti dokternya belum baca hadis Rasulullah tadi ya. Padahal Rasulullah sudah menyebutkan likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, jadi kalau penyakitnya itu fisik namanya apa tadi? Daun. Contohnya apa? Sakit kepala, sakit perut, misalnya gitu ya. Pernah ada orang bilang sama saya, Ustaz, mata saya sakit. Kenapa? Saya lihat tetangga saya beli mobil baru, mata saya kok sakit. Nah, ini berarti bukan matanya yang sakit, ya, tapi hatinya. Ada lagi yang bilang telinga saya yang sakit. Kenapa? Iya, tetangga saya anaknya lebih muda tapi udah mantu duluan. Nah, anak saya ini udah umur 30 lebih ini atau 40 belum juga mantu. Telinganya sakit, katanya, dengerin. Nah, itu berarti hatinya yang sakit, ya, bukan matanya. Kalau fisik tadi namanya daun. Kalau ada hubungannya dengan jiwa, berhubungan penyakit itu dengan jiwa, dengan hatinya, maka disebut dengan marad. Ya, maradun. Sebagaimana disebutkan ya pakai dhad ya. Mim, ra sama dhad. Ya, dhad itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah pasal ayat 10. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Atau misalnya di dalam doanya siapa? Dalam doanya Nabi Ibrahim di surat Asy-Syu'ara ayat 80, di situ Nabi Ibrahim ya, berdoa, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Maksudnya apa? Kita sakit itu bukan Allah yang memberikan penyakit. Kita bisa jadi sakit karena apa? Kita salah makan. Karena ulahnya kita, mungkin pola istirahat kita, atau kitanya mungkin yang memelihara dendam, memelihara rasa sedih, memelihara rasa kecewaan, overthinking, insecure. Itu kita yang pelihara sehingga kita sendiri yang sakit, bukan Allah yang membuat kita sakit, tapi perbuatan kita. Atau kadang-kadang Allah izinkan kita sakit
supaya Allah hapuskan dosa kita. Karena dalam Islam itu sakit itu bagian dari kebutuhan. Kenapa bisa dikatakan sakit itu kebutuhan kita? Karena manfaat sakit itu ada 3 di dalam Islam. Ya, yang pertama, fungsi sakit itu untuk menghapuskan dosa-dosa. Ya, fungsi sakit dalam Islam yang pertama adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, untuk mengangkat derajat. Ya, jadi kita kalau sakit itu diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang ketiga, kalau kita sakit, fungsinya untuk menambah pahala unlimited, tak terbatas. Masya Allah. Jadi sakit itu dalam Islam itu ya disebutkan manfaatnya 3, untuk menghapuskan dosa, mengangkat derajat, dan untuk menambah pahala unlimited. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya pahala orang yang bersabar yang Allah berikan ganjaran bighairi hisab, tanpa batas, unlimited, tak terhitung. Bayangkan, Masya Allah. Jadi sakit itu apa? Nah, pengertian sakit itu adalah hilangnya kenyamanan di dalam diri seseorang. Itu namanya sakit. Jadi kalau jangan kehilangan kenyamanan, itu disebut dengan penyakit. Ya, jadi apapun keadaan yang membuat kita kenyamanannya hilang, itu namanya sakit. Ya, contohnya apa? Lapar. Nah, lapar itu penyakit. Obatnya makan. Kalau haus, obatnya minum. Kalau ngantuk, obatnya yang ngantuk silakan tidur. Nah. Kalau jomblo, obatnya nikah. Ya, kita doakan yang jomblo cepat nikah. Ya. Karena memang itu penyakit, karena hilangnya ketenangan. Jadi apapun kehilangannya kenyamanan itu disebut dengan sakit. Ya, kita kajian baru 15 menit gitu kan, bersila jadi itu segeringgingan. Nah, itu sakit. Ya. Ya lurusin kakinya nggak apa-apa ya. Kasihan kalau gitu begitu ya. Nggak apa-apa, relax saja ya, biar ngajinya enak gitu ya. Jangan ditahan, kalau ngantuk tidur nggak apa-apa. Ya. Nggak ada yang maksa jadinya untuk tetap melek di sini kan. Karena di sini nggak di absen juga ya, dan nggak pakai rapot juga gitu. Lalu ngantuk. Karena memang dalam majelis taklim itu tempatnya tenang, ya. Ada jaminan, ada garansi kalau udah masuk ke majelis taklim itu tenang gitu gitu. Itu juga setelah ngaji itu ngantuk gitu gitu ya. Tidur kalau silakan. Ya. Itu memang begitu. Nah maka kehilangan kenyamanan tadi disebut dengan sakit. Nah, siapa yang pertama kali di atas muka bumi merasakan tidak nyaman? Siapa? Yang merasakan ketidaknyamanan di atas muka bumi pertama kali siapa? Siapa orangnya? Nabi Adam. Ya, Nabi Adam adalah orang yang pertama kali merasakan tidak nyaman di atas muka bumi. Apa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Nabi Adam? Di atas muka bumi apa? Berpisah sama Hawa. Terus apa lagi ketidaknyamanan yang dirasakan? Lapar. Jadi pertama kali Nabi Adam ketika di seluruh bumi itu lama nggak makan, lapar. Ketika Nabi Adam lapar itu dikisahkan di dalam kitab Tibun Nabawi karangan Imam Az-Zahabi, dijelaskan di situ Nabi Adam diilhamkan oleh Allah untuk bercocok tanam. Bayangkan dengan kalau lapar disuruh cocok tanam. Bilang sama suami, Pak lapar gitu. Terus dikasih kabar, nih, nyok, disuruh nanam dulu 3 bulan baru makan kan gitu ya. Dan ini benar. Jadi Nabi Adam ketika lapar Allah ilhamkan bercocok tanam. Allah berikan biji-bijian dari langit. Kemudian Nabi Adam mengambil salah satu ya biji-bijian, tapi insya Allah jelas beda ya. Ya, soal beda. Kalau Nabi Adam dulu nanam beda sama kita. Kalau sekarang 3 bulan baru panen. Tapi Nabi Adam dulu setelah dia nanam, supaya Allah ajarkan bagaimana cara mencari makan. Ya. Tanam, kemudian tumbuh, setelah tumbuh langsung berbuah. Nah, maka dari semua makanan Nabi Adam itu punya katalog semua nama-nama. Berarti Nabi Adam juga tahu kandungannya. Makanan pertama yang dikonsumsi oleh Nabi Adam disebut dengan nabat. Nabat. Tahu nabat? Belum pernah makan nabat? Belum pernah ya?
Nabi Adam pertama kali mengkonsumsi buah namanya nabak. Nabak itu disebutkan di dalam hadis ketika Rasulullah di-mi'rajkan, Rasulullah melihat pohon nabak di langit itu, di surga itu besarnya seperti gentong. Nabak. Nama lainnya ada di dalam surat Al-Waqiah. Sering dibaca Al-Waqiah ya. Nah, berarti tahu jadi namanya. Al-Waqiah ayat 28. Fi sidrin makhdud, di dalam surga itu mereka berada di bawah pohon sidr atau bidara. Di nama lain nabak itu bidara. Tahu sekarang? Nah, bidara itu adalah makanan pertama Nabi Adam. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyaman lambung. Menyaman lambung. Jadi kalau orang lemah, orang GERD itu bisa diobati dengan bidara. Anxiety misalnya, ya. Jadi bisa pakai bidara. Ini adalah obat pertama yang digunakan oleh manusia. Nabi Adam tahu semua makanan dan tumbuhan. Kenapa nabak yang dipilih? Ternyata manfaatnya luar biasa. Kalau akhir-akhir ini kaum muslimin menggunakan nabak itu untuk apa? Untuk apa? Untuk usir jin. Apalagi? Itu bidara dipakai buat apa? Mandiin jenazah. Ya, kaum muslimin secara umum menggunakan bidara untuk memandikan jenazah. Ya. Padahal manfaat bidara ini luar biasa banyak. Ya. Jadi manfaat bidara itu sangat banyak. Ya. Jadi kalau kita mau tahu bidara ini, ya, adalah bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengajarkan itu nanti kepada siapa? Kepada anak-anaknya Nabi Syed. Nabi Syed nanti turun kepada Nabi Idris. Nabi Idris turun kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh turun lagi nanti kepada Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub, kemudian kepada seluruh Nabi. Ya, ini bidara adalah sunnahnya para Nabi yang diajarkan dari Nabi Adam. Makanan pertama yang dimakan, dikonsumsi oleh manusia di atas muka bumi adalah nabak atau bidara. Tanyanya Bapak Ibu sudah pernah belum makan bidara? Belum. Nah, jelas perintahnya tadi, ya. Ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bidara itu ada 4 jenisnya. Bidara Arab, bidara Cina, bidara India, sama bidara laut. Yang dikonsumsi oleh Nabi Adam adalah bidara India, bidara India, karena dia dulu diturunkan oleh Allah di Sri Lanka, kemudian berjalan sampai ke mana? Pertemuannya dengan Nabi, dengan Hawa, di mana? Di Jabal Rahmah, di Jabal Rahmah. Sedangkan Hawa diturunkan di mana oleh Allah? Ada yang tahu? Di mana? Di Jeddah. Nah, Jeddah itu artinya nenek. Makanya nenek moyang kita diturunkan di sana. Nabi Adam ketika turun dari surga bumi, Allah ilhamkan dia untuk bercocok tanam. Berarti profesinya apa kalau bercocok tanam? Berarti nenek moyang itu seorang petani, bukan pelaut. Ya, kalau pelaut itu ngambil nasabnya dari Nabi Nuh. Nah, naik kapal gitu ya. Jadi kalau Nabi Adam berarti leluhur kita ini adalah petani karena dia bercocok tanam. Akhirnya Nabi Adam mengkonsumsi bidara. Jadi bidara atau disebut dengan sidr. Ini adalah tumbuhan dari rumput bidara, ya. Dan ada juga ya yang mungkin sering kita lihat yang sejenis dengan bidara itu plum. Plum. Itu sejenis, seger ya rasanya. Itu Masya Allah manfaatnya luar biasa. Ya. Itu sejenis juga dengan bidara. Nah, tapi dia nanti sama seperti futsa juga. Futsa itu apel India. Ya. Jadi jenisnya bidara ini ada banyak, ya, turunan-turunannya. Nah, sehingga bidara ini bisa tumbuh sampai 120 tahun. Ya, dia punya banyak nama. Di antara namanya itu nabak, ya, ghazal, ardaj, zafzuf, dan arj. Namanya banyak tuh. Nama-nama bidara ya, nabak, ghazal, ya, ardaj, zafzuf, dan arj. Itu nama lainnya. Ya, nama lain apa?
bidara. Insyaallah. Jadi bidara ini ya adalah bagian dari Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi. Yang mana kita itu ternyata kalau mau berobat dengan ini, insya Allah manfaatnya sangat banyak. Manfaat bidara itu luar biasa. Nama ilmiahnya itu Ziziphus mauritiana. Ziziphus mauritiana. Di sini ada ibu namanya Bu Tiana. Ada Tiara ya. Kalau Bu Tiana namanya berarti dia sejenis bidara ya. Waktu saya tuh ada jamaah namanya Bu Tiana, Mauritiana. Itu nama lainnya. Jadi manfaat bidara, masya Allah. Ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan. Yang mirisnya, kenapa harus orang non Muslim atau orang kafir yang memanfaatkan yang meneliti itu? Mereka tuh penasaran, kenapa sampai Adam dulu pertama kali yang dikonsumsi itu, harusnya umat Islam lebih ingin tahu kenapa. Nah, kita lihat bidara itu yang pertama ya, manfaatnya untuk mengatasi insomnia. Daun bidara itu memiliki sifat menenangkan dan dapat membantu mengatasi kesulitan tidur. Di orang yang sering insomnia, susah tidur, sering takut, sering cemas, sering gelisah, itu bisa konsumsi teh bidara karena dia punya kandungan saponin di dalamnya. Masya Allah, ini bidara itu antioksidannya tinggi. Dia punya kandungan flavonoid. Dia punya banyak kandungan yang bagus untuk kesehatan. Yang pertama disebutkan tadi kalau di dalam kitab Tibbun Nabawi karangan Imam Az-Zahabi, untuk menyamak lambung. Jadi kalau orang GERD parah emahnya, ya, anxiety sampai mendatangkan kecemasan yang parah, itu bisa konsumsi bidara. Boleh buahnya, bisa daunnya. Daunnya yang kering atau daunnya yang masih segar. Dan dia sangat bagus juga untuk yang kedua itu untuk hipertensi atau hipotensi. Kandungannya sama seperti kelor. Bidara itu kandungannya sama seperti kelor. Kelor itu ya kandungannya mirip. Tapi kalau misalnya orang hipertensi itu bagus minum kelor supaya turun tekanan darahnya. Tapi kalau bidara bisa bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk orang yang darah rendah dan untuk orang yang darah tinggi. Ya, jadi masya Allah dia bisa menurunkan atau bisa menormalkan tekanan darah. Nah, bagaimana caranya? Kalau untuk orang hipertensi, orang yang darah tinggi, dianjurkan pakai yang kering, meskipun yang segar juga gak masalah. Ya, pakai yang kering itu lebih cepat. Ya. Konsumsinya gimana? Ya, menurut pakar, menurut pakar farmasi menyebutkan takarannya, ya, bidara itu konsumsinya satu kali minum atau satu kali konsumsi 300 sampai 600 miligram. 300 sampai 600 miligram. Jadi sedikit aja. Jadi 1 gram dibagi 2 itu 500 gram. Nah, bukan 300 atau 500 gram ya. 600 gram jangan buat lalapan. Dibuat urat sama jangan. Kalau 600 gram, 6 on. Miligram ya, miligram. Itu kalau 1 kali minum. Jadi bisa jadi ngambil 7 lembar daun bidara yang kering, itu diseduh bisa dengan setengah liter air. Ya. Atau kalau yang bubuk itu pakai hanya 1/3 sendok teh. Itu kalau satu cangkir atau 200 cc. Insya Allah itu manfaatnya kita lihat ya satu persatu. Yang pertama tadi apa? Untuk menyamak lambung atau untuk orang yang GERD, untuk orang yang emah. Ya, jadi nggak perlu buru-buru langsung ke apotik untuk beli apalah gitu obat-obat emah gitu ya. Ya, ambil ini sebagai apa? Sebagai bentuk untuk mendapatkan cintanya Allah. Kan tadi dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Maka ikuti aku, ikuti sunnah Rasulullah. Maka Rasulullah SAW juga ya, di antara sunnahnya adalah menjalankan sunnah-sunnah Nabi sebelumnya. Termasuk Nabi Adam ini mencontohkan kepada anak-anaknya. Kalau Nabi Adam dan Nabi Syed itu masih tunggal. Maka apoteker pertama itu Nabi Idris, karena dia sudah mengkombinasi di antara beberapa jenis. Misalnya seperti sekarang, karena makanan kita itu nggak mungkin nasi aja atau lauk saja, ya kan? Jadi kalau makan
itu biasanya lauknya kan banyak ya, banyak jenisnya. Maka setiap makanan itu kan mengandung radikal bebas, mengandung racunnya masing-masing, yang mana butuh juga penetral, gitu ya, butuh juga penetral. Dimana bidara ini, masya Allah, manfaatnya kita lihat di dalam jurnal-jurnal. Misalnya manfaat yang kedua tadi insomnia, yang ketiga untuk hipertensi atau hipotensi orang yang darah rendah. Kemudian yang berikutnya bisa juga untuk menurunkan kadar kolesterol. Ya, serat yang larut di dalam air bidara itu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Jadi kalau orang kolesterol itu bisa diturunkan. Saya kalau jangan ada kolesterol, jangan konsumsi bidara, dibuat teh aja gitu. Masya Allah, ini luar biasa. Di Amerika sana, bidara itu ya 1 on atau 100 gramnya itu harganya 400 sampai 500 ribu. Di Indonesia bidaranya jatuh-jatuh, disapu, dibakar, dibuang, kan gitu ya, dipakai buat mandiin mayit. Padahal sunnahnya Rasulullah SAW mengajarkan Aisyah dan Fatimah putrinya selesai menstruasi atau selesai nifas mencuci bekas darahnya itu dengan bidara. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh ummahat, gitu. Ibu-ibu itu sunnah, tapi banyak ditinggalkan. Padahal ini masya Allah. Jadi kalau jangan selesai menstruasi atau selesai nifas itu pakai itu. Ya, yang miris itu sampai menopos belum pernah mempraktekkan. Gitu. Tapi di sini ada yang sudah mempraktekkan mencuci. Ada. Oh masya Allah, barakallah. Itu sunnah nih. Beliau sudah pernah pakai itu. Nanti yang sudah pernah dapat hadiah. Ya, nanti dapat surprise. Nanti saya kasih bidara insyaallah. Ya, barakallah. Ini saya bawakan surprise nanti itu ibu-ibu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya untuk menjaga kesehatan pencernaan. Daun bidara itu dapat membantu mengatasi masalah pencernaan seperti diare, sembelit, dan sakit perut. Diare, maaf, orang yang mencret atau orang yang sembelit, susah buang air besar, itu bisa pakai bidara. Insya Allah. Ya, dia punya sifat antibakteri dan anti-inflamasi, anti peradangan alami. Ya, daun bidara dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadi ada orang, bahkan orang yang beser juga, yang ginjalnya lemah, itu juga bisa pakai bidara. Kita lihat manfaatnya luar biasa. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Manfaatnya luar biasa. Tapi kenapa harus orang yang bukan muslim yang lebih banyak memanfaatkan? Harusnya umat Islam itu lebih sehat daripada umat yang lain. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita itu secara kafah, secara menyeluruh. Kitanya saja kadang yang agak bandel. Maka kita perlu mengetahui ini, perlu saya kampanyekan dan jenengan juga nanti mengkampanyekan ini kepada saudara-saudaranya. Manfaatnya itu luar biasa. Seandainya kita melihat beberapa penyakit itu, hampir semua penyakit itu kok bisa gitu pakai bidara. Oleh karenanya kenapa Nabi Adam dulu memilih dari semua buah-buahan, dari semua tumbuhan, dari semua makanan yang ada, yang dipilih adalah nabak atau sidr atau bidara. Insyaallah. Ya. Kemudian untuk mencegah diabetes. Karena apa? Kandungan saponin dan flavonoid di dalam daun bidara itu ya memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu menangkal radikal bebas ya dalam mencegah peningkatan gula darah. Yang mana dia juga bisa mencegah diabetes atau dia juga meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi dia memanjakan pankreas. Jadi kalau ada orang diabetes, makanya bidara itu mohon maaf, rasanya itu ada pahit-pahitnya. Kalau jaringan rebus biasanya itu pahit. Boleh diseduh. Jadi terserah mau mengkonsumsi bidara dengan cara diseduh atau dengan cara direbus. Ya, ini saya jelaskan pelan-pelan supaya nanti bisa kita praktekkan di rumah ya. Ya. Kemudian untuk membantu penyembuhan luka. Untuk membantu penyembuhan luka. Jadi dia punya sifat anti-inflamasi dan antibakteri ya, yang dapat membantu mempercepat pertumbuhan apa? Sel baru. Masya Allah. Jadi bidara itu sel jahat. Ya maaf, bakteri jahat itu dibunuh, kemudian bakteri alami tetap hidup. Itu salah satu kandungannya. Kemudian untuk meningkatkan kesehatan tulang dan gigi. Jadi bagus juga untuk orang
yang sudah terkena osteoporosis atau pengeroposan tulang, atau orang yang sering gampang sakit nyilu di tulangnya atau di giginya. Jadi konsumsi saja teh daun bidara atau makan buah bidara, atau buahnya itu boleh dikeringkan kemudian nanti diminum. Jadi untuk orang-orang yang punya pengeroposan tulang ini pernah saya praktekkan, ada orang yang didiagnosa tulangnya keropos. Saya bilang saya anjurkan konsumsi bidara selama beberapa minggu, insya Allah itu ada perubahan yang luar biasa. Yang awalnya orangnya itu nggak bisa duduk, nggak bisa jalan, Allah mudahkan dia bisa jalan. Nah, ini hanya dengan bidara, masya Allah. Dan dia juga bisa untuk menormalkan supaya mengembalikan nafsu makan. Tapi nanti itu ada beberapa herbal lain yang dipakai untuk apa? Untuk perpaduannya. Misalnya orang yang sudah terlanjur kena bidara itu juga bagus untuk orang yang kena autoimun. Dicampur juga nanti dengan serai. Orang yang kena cancer, orang yang kena tumor, insyaallah, orang yang kena kista, itu dengan bidara insyaallah. Apalagi dengan ditambah lagi dengan dibacakan Al-Quran, itu tambah bagus lagi manfaatnya. Ya, efeknya otomatis luar biasa. Karena memang ya disebutkan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu syifa, kesembuhan. Dan itu pasti dan bisa, masya Allah. Kemudian untuk mengatasi sariawan, ya, dia punya antioksidan yang sangat tinggi, ya. Dan bidara ini sangat bagus juga, ya. Salah satunya untuk apa? Untuk semua jenis penyakit kulit, entah dia kulit kering atau gatal-gatal. Pada suatu saat, ya dulu biasanya ada beberapa mahasiswi dulu langganan sama saya itu, jadi saya beli bidara, serbuk bidara dipakai buat masker, karena dia pernah perawatan, ya pernah faisal gitu ya, facial, kajian, ya, dia pernah faisal gitu. Terus ternyata kebetulan dari dokter itu dikasih apa namanya ini, dia dikasih krim yang di situ mengandung merkuri. Akhirnya apa yang terjadi? Awalnya memang cepat tuh glowing gitu, cepat. Terus tapi yang di bawah kulitnya ini gosong kayak aspal. Pernah tahu ya? Pernah lihat orang yang kalau kena merkuri seperti itu. Kemudian dirawat, pakai bidara atau pakai minyaknya maskeran, ya, atau pakai zaitun. Setiap hari zaitun sama bidara ini dipakai setiap malam, masya Allah ini bisa glowing lagi. Dia kaget. Itu bidara. Dan dia juga minum ya lewat dalam sama lewat luar, masya Allah. Manfaatnya luar biasa. Jadi bidara itu bisa untuk ya manfaatnya untuk awet muda bagi yang masih muda. Dan terus tua masih kewut gitu ya, keriput-keriputnya udah terima aja ya. Karena Rasulullah dalam hadis juga menyebutkan ya Allah ya tidak ada memberikan semua obat ya penyakit, semua penyakit itu ada obatnya kecuali penyakit tua. Ya tua ya sudah terima saja ya, sabar, sudah waktunya gitu ya. Jadi memang untuk merawat ya, untuk merawat. Jadi kalau udah tua kok mintanya supaya muda lagi kan kasihan jenengannya ya. Bahaya kalau udah keriput kok minta tua lagi kencang itu bahaya ya. Hatinya dia kena, kasihan anaknya juga dikira mbaknya gitu. Cucunya dikira apa namanya mbak gitu. Makanya dia terima saja. Pantasnya memang begitu, kalau udah sepuh gitu ya, ya pantasnya memang ya keriput gitu ya. Terus jalannya udah agak bungkuk gitu, udah nggak loncat-loncat lagi gitu ya. Pantasnya memang cukup banyakin ibadah gitu ya. Gak usah aneh-aneh kemana-mana gitu. Ada nenek-nenek gitu kan, rajin zumba, ada masalah. Yang penting jangan sampai terlalu berlebihan gitu. Loncat dikit patah tulang kan bahaya gitu. Repot kan, repotin orang, bukannya sehat malah nambah penyakit gitu ya. Jadi kalau senam biasa aja, nggak usah yang aneh-aneh. Kayak senam yang sekarang itu kan, itu untuk yang masih ya di bawah umur 50 lah gitu. Umur 70 tahun nggak usah aneh-aneh ya. Boleh minum bidara juga ya, supaya hatinya lebih tenang ya. Nah, tadi dikatakan likul lidahin dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Itu kalau fisik. Ternyata bidara juga memberikan efek psikis. Berarti ini bukan dawa, berarti dia maksudnya ke arah
Kalau marad tadi obatnya apa namanya? Syifa. Jadi kalau daun sakit fisik itu obatnya namanya dawa. Tapi kalau marad obatnya namanya syifa. Karena syifa ini menyembuhkan daun sekaligus juga menyembuhkan marad. Ya. Jadi marad itu penyakit yang sudah ada hubungannya dengan penyakit kesedihan. Ada orang yang rambutnya rontok, ya, karena stres atau uban dini atau ketombean, gitu ya. Itu bisa dengan dipakai bidara. Jadi ambil bidara, kalau daunnya jangan tumbuk, itu dipakai buat masker rambut. Itu masya Allah itu bagus. Antioksidannya tinggi, dia punya kandungan saponin. Saponin itu yang bikin nanti kalau bidara, kalau jadikan blender. Nah untuk yang darah rendah, atau untuk orang yang kena kista, atau untuk orang yang tadi hipertensi, begitu ya, atau untuk orang yang kena batu ginjal atau batu empedu, ya semua jenis batu lah ya, yang ada dalam tubuh, itu jangan blend dalam bidara. Nanti biasanya itu berbusa, itu karena ada kandungan saponinnya. Makanya kalau sabun, odol, sampo, sabun cuci, sabun tangan, sabun piring, apapun jenisnya itu biasanya berbusa. Apa yang bikin berbusa? Saponin tadi itu, yang bikin dia berbusa. Tapi itu bahan kimia. Tapi ini saponinnya dari bahan alami, itu lebih bermanfaat, lebih bagus. Makanya kenapa di akhir hidup kita, sebelum kita dikubur, yang pertama kali menyentuh kulit kita, yang terakhir menyentuh kulit kita itu adalah bidara. Setelah pertama kali Nabi Adam dulu makanan pertamanya adalah bidara, maka nanti ujungnya terakhir kita dibandingkan juga dengan bidara. Makanya wajib kita punya bidara. Kalau bisa di depan rumah itu nanam bidara, ya. Saya anjurkan ibu-ibu nanti kalau bisa nanam bidara. Apalagi di situ masih ada perempuan yang haid, masih ada yang nifas di situ. Karena manfaatnya juga luar biasa. Terlebih lagi, ya, kita juga membutuhkan cintanya Allah. Yang mana salah satu rumusnya tadi dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kita niatkan untuk apa? Mengikuti sunnah Rasulullah. Karena kalau kita konsumsi bidara dengan niat, ya, dengan niat tadi untuk apa namanya ini, dengan niat untuk menjalankan sunnah Rasulullah, maka ya, kita akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan cintanya Allah dan akan mendapatkan ampunannya Allah. Jadi tanpa istighfar dengan minum teh bidara bisa dapat ampunannya Allah. Kalau niatnya apa? Niatnya untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi itu adalah bentuk bukti cinta kita pada Allah. Jadi kalau dengan nanam bidara, niatkan itu sebagai sunnah atau melestarikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah yang sudah banyak umat Islam tinggalkan dari zaman ini. Makanya Rasulullah SAW dulu, ya, pernah menangis, mengatakan, ya, disebutkan dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 30, "Ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjur, sesuatu yang ditinggalkan. Ditinggalkan dari 4 hal. Yang pertama, Al-Quran tidak lagi dijadikan bacaan sehari-hari. Yang kedua, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai rambu-rambu atau penegak syariat. Dan yang keempat, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai obat. Nah, maka Al-Quran ini telah memberikan pedoman bahwasanya kalau sakit ikuti bagaimana cara Rasulullah SAW berobat. Dan ini adalah cara kita untuk mendapatkan cintanya Allah. Udah, lewat dapur kita bisa mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan ampunannya. Jadi kalau jenengan mengambil misalnya, jadi tibun nabawi itu banyak. Ini yang kita bahas satu ini bidara. Ada banyak, zanjabil, jahe, itu juga bagian dari tibun nabawi. Pisang, kurma, zaitun, zamzam, habatus sauda, madu, ada banyak sekali contoh tibun Nabi, pengobatan Nabi yang kalau kita mengkonsumsi itu berarti kita menjalankan di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan memang harusnya umat Islam kembali, karena di situ ada keberkahan yang akan kita dapatkan. Ya, oleh karenanya kita dianjurkan untuk mengikuti di antara sunnah-sunnah Rasulullah, dan salah satunya tadi mengkonsumsi bidara. Nah, kemudian yang kedua, ini kan kaitannya dengan fisik atau dengan jiwa. Kalau kita berobat itu ada istilah ikhtiar sebab. Ikhtiar sebabnya tadi mengkonsumsi sesuatu yang disunnahkan. Selain itu kita juga harus menguatkan dengan doa.
Ada doa yang sangat sakti di dalam Al-Quran. Ini untuk menyembuhkan penyakit, di mana disebutkan dulu ada seorang manusia yang pernah merasakan penyakit yang tidak pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya dan tidak akan dirasakan oleh manusia setelahnya. Siapa dia? Siapa ini? Nabi Ayub. Nabi Ayub pernah merasakan sakit yang dirasakan ya, yang begitu parah dan belum pernah satupun manusia di atas muka bumi merasakan dan tidak akan pernah dirasakan. Jadi kalau sekarang jenengan ngerasa kok sakit gitu, ya Allah aku udah gak tahan, lebih baik mati aja, kan ada gitu. Kan begitu ya, aku udah gak tahan, kok gak selesai-selesai ya Allah. Mintanya begitu, minta dimatikan aja gitu. Karena saking gak betahnya dengan penyakit yang dirasakan. Nabi Ayub itu merasakan penyakit yang belum pernah dirasakan manusia dan tidak akan dirasakan oleh manusia sebelumnya. Tapi ternyata Allah sembuhkan. Artinya apa? Allah juga akan menyembuhkan penderitaan yang kita rasakan sekarang. Nabi Ayub itu bukan hanya sakit, tapi penderitaan juga yang dirasakan oleh Nabi Ayub. Di mana Nabi Ayub itu ya, merasakan penderitaan juga yang tidak pernah akan dirasakan oleh kita. Jadi seburuk apapun penderitaan kita sekarang, Nabi Ayub dulu mengalami lebih berat dibandingkan kita. Jadi sebesar apapun masalah kita bisa Allah hilangkan dengan cara apa? Menjalankan di antara yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Boleh saya cerita ya? Mungkin jenengan sudah pernah mendengarkan. Kalau kita sebutkan atau kita cari di hadis Bukhari itu, kita akan menemukan mungkin hanya 2 saja hadis yang menceritakan tentang Nabi Ayub. Begitupun dengan di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah disebutkan di dalam 2 surat saja. Ya, di dalam surat 21, dalam surat Al-Anbiya, dan di dalam surat Toha kalau nggak salah. Nabi Ayub disebutkan hanya di 2 surat. Kemudian di dalam sarhnya, ya, di dalam sarhnya yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, ya, seorang sahabat dulu pernah meriwayatkan bahwasanya Nabi Ayub, ya, ini ada kisah Israiliyatnya juga. Nabi Ayub ketika beliau sedang sholat malam, kemudian iblis minta izin kepada Allah untuk menjatuhkan kesabaran Nabi Ayub. Jadi orang yang paling sabar di muka bumi yang pernah ada itu adalah, salah satunya adalah Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Nabi Ayub itu ya, ketika sedang sholat malam, iblis datang. Dia sudah izin nih, iblis kepada izin kepada Allah untuk menjatuhkan kesabaran Nabi Ayub. Bagaimana caranya? Iblis datang ketika dia sholat, ya. Nabi Ayub sedang sholat, kemudian iblis datang ke kandang domba kambingnya Nabi Ayub. Domba dan kambingnya dibakar. Setelah dibakar, dia datang kepada Nabi Ayub, dia mengatakan, wahai Ayub, engkau sedang sholat, sedangkan kambing-kambingmu terbakar, hangus mati semuanya. Baik. Maksudnya apa iblis? Maksudnya ngapain kamu menyembah Allah yang membiarkan kambing-kambingmu habis semuanya ludes? Maksudnya iblis begitu. Apa jawabannya Nabi Ayub? Jawabannya, ini adalah kenikmatan dari Allah. Bayangkan, coba kita punya kambing 5, mati 1 jadi bingung gitu kan. Ini kenapa ya kambing kok bisa mati? Kena virus apa? Ya keracunan atau gimana, kan bingung gitu kan. Ya Allah, emannya mati 1 nggak sampai tak gorok kan gitu. Ini semuanya hangus. Hangus itu dibakar ya, bukan dibakar kayak kambing guling gitu. Bakarnya hangus, sudah nggak bisa dimakan, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya. Jawaban Nabi Ayub apa? Ini adalah kenikmatan dari Allah. Karena siang hari aku sibuk dengan kambing-kambing itu, maka berkurang waktuku untuk mengingatnya. Jadi aku lalai dari ingat Allah karena ngurusi kambing. Padahal ngurusi kambing itu, kalau seorang nabi tidak mungkin lalai sebenarnya untuk ingat Allah. Tapi di situ Nabi Ayub dengan besar hati mengatakan, ini kenikmatan dari Allah. Bayangkan, dapat musibah bilangnya ini kenikmatan dari Allah. Iblis gak terima. Akhirnya iblis membakar seluruhnya sekalian. Apa? Kuda, sapi, ontanya Nabi Ayub dibakar semuanya. Kemudian gudang gandumnya, disebutkan dia punya 2 wadah gandumnya, itu gandum coklat dan gandum putih.
Itu dihabisin semuanya sama iblis, dibakar. Dan datang ke Ayub, wahai Ayub, lihatlah, engkau sedang sholat, akan tetapi semua hartamu ludes. Jawaban Nabi Ayub tetap sama. Ini adalah kenikmatan dari Allah. Karena aku siang hari sibuk dengan urusan gitu ya, ngurusi kambing, kuda, sapi, onta, domba. Maka aku sedikit waktuku ya, diambil untuk lalai dari niat Allah. Akhirnya iblis tambah gak terima. Iblis musolanya Nabi Ayub. Kemudian dari situ iblis berangkat ke rumahnya Ayub. Kemudian diruntuhkan rumahnya. Di situ ada anak-anak Nabi Ayub, 12 anak sedang makan malam. Kemudian meninggal dalam satu waktu. Bayangkan, rumahnya roboh dan di situ ada anak-anak Nabi Ayub. Dan iblis datang, Ayub, engkau sedang sholat sedangkan anak-anakmu sudah meninggal semuanya. Apa jawaban Nabi Ayub? Karena siang hari aku sibuk mendidik anakku, sibuk dengan anak-anakku, ngurusi anakku, maka ada sebagian waktu yang hilang untuk mengingat Allah. Ini adalah kenikmatan dari Allah. Bayangkan, punya anak itu tidak satu pun tersisa, walaupun hanya cacat, semuanya habis, sak rumahnya habis. Dan mendengar jawaban itu, iblis marah. Dikatakan putus asa tuh iblis untuk menjatuhkan kesabaran Nabi Ayub, sehingga mereka melakukan konferensi internasional, gitu ya. Jadi undang semua setan-setan. Disebutkan di situ, ya setan-setan itu memberikan ya ungkapan bahwasanya engkau bisa menjatuhkan Adam atau mengeluarkan Adam dari surga. Mengapa Ayub tidak bisa kamu jatuhkan kesabarannya? Apa jawaban iblis? Dia mengatakan, ini setan kasih menteri-menterinya kasih saran kepada presidennya, kepada iblisnya. Kemudian iblis mengatakan, bukan Adam yang aku keluarkan, tapi dulu yang aku jatuhkan adalah istrinya. Paham ya? Aku godakan istrinya, maka dengan rayuan istrinya maka dia bisa keluar dari surga, dikeluarkan dari surga. Ya sudah, kalau memang kamu bisa begitu, keluarkan dia dengan cara itu. Akhirnya di dekat istri tetap gak bisa. Apa yang dilakukan? Dia tiupkan ubun-ubun Ayub, tubuhnya, kemudian sehingga Ayub itu merasakan ada di situ ya penyakit Nabi Ayub itu luka-luka sampai mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Sampai orang-orang itu dari jarak sekian dan sekian itu tercium baunya, sampai orang-orang di kampungnya Nabi Ayub itu tidak berani kalau Ayub tetap di situ, takut ketularan dengan penyakitnya Ayub, sehingga Nabi Ayub diusir. Sehingga Nabi Ayub sudah kehilangan hartanya, kehilangan anak, rumah, semuanya hilang. Kepercayaan dikucilkan sama manusia. Bayangkan, ya dia adalah seorang nabi dan seorang rasul. Akhirnya Nabi Ayub ya pergi, dia digoda lewat istrinya. Bagaimana caranya iblis? Lewat telinganya. Karena penyakitnya ibu-ibu itu mesti lewat telinga. Ya, benar nggak? Akan lewat telinga, nggak bisa dengar komentar orang, itu langsung sakit. Ya, jadi misalnya sekarang ya, masak kacang hijau gitu ya, terus dibagi-bagikan ke tetangga, itu nanti ada yang komentar, kuahnya kurang sedap nih santannya, padahal gratis. Ini kayaknya kelapanya kurang tua buat santan kok nggak bagus gitu. Dan kalau punya hajatan kan begitu ya, dikomentari terus. Kuenya ada yang dikomentari gitu. Yang buat rawon gitu, rawon kok nggak pakai gitu, nggak pakai kuah, padahal kuahnya sudah nyerap tuh nasinya gitu. Saking lamanya berendam gitu. Nah, kalau gitu, sambelnya kok nggak pedes gitu, togenya kok sedikit gitu. Rawon kok nggak pakai kerupuk, kerupuknya ayam gitu. Jadi ada yang dikomentari sama ibu-ibu begitu. Jadi kalau jadi tahu kan hajatan gitu kan, kadang-kadang gitu kan, majelis taklim, hajatan, jamaah taklim gitu. Nanti diomongin tuh nanti makanannya orang. Giliran masakannya bagus, itu kuenya banyak, kemenyek tuh. Sombong banget, kok ya biasa aja. Nah orang sedekah salah, kurang juga salah gitu. Ini telinga ini memang begitu ya, sakit. Nabi Adam dulu itu lewat telinganya siapa? Hawa tuh digoda. Katanya apa iblis?
kamu dilarang makan buah ini supaya kamu tidak kekal di surga, supaya tidak menjadi malaikat, supaya tidak kekal di surga. Makanya dirayu sama Hawa, ayolah mas, kok jadi makan gitu, biar kita kekal di surga. Ini apa terjadi? Dia dikeluarkan justru. Begitupun dengan Nabi Ayub. Nah, istrinya itu mendengarkan di antara saudara Nabi Ayub mengatakan, ya, 18 tahun lamanya Nabi Ayub sakit. Ada yang menyebutkan 7 tahun. Ya. Jadi ada beberapa riwayat. Ada yang menyebutkan 18 tahun Nabi Ayub sakit. Kemudian di antara saudara-saudara Nabi Ayub, mereka ngobrol mengatakan, jangan-jangan Ayub ini pernah melakukan dosa sehingga Allah tidak memberikan kesembuhan, sehingga dia mendapatkan apa? Mendapatkan siksaan yang pedih yang lama. Nah, mendengar itu istrinya nggak tahan. Kemudian datanglah istri Nabi Ayub kepada Nabi Ayub. Ya, Yub, ya, panggilnya Mas, ya, begitulah kira-kira ya. Ya, masa manggil apa gitu, Mas gitu. Nah, jadikan kan Nabi, jadikan kan Rasul. Kenapa kau gak minta sama Allah kesembuhan? Engkau mengangkat tanganmu maka Allah akan turunkan. Karena setiap Nabi dan Rasul ketika mereka mengangkat tangan pasti Allah langsung turunkan. Tapi selama ini memang Nabi Ayub tidak pernah meminta, tidak pernah memohon. Tapi Nabi Ayub bukannya meminta, dia nanya balik, berapa lama aku sakit? 18 tahun. Berapa lama aku tidak sakit? 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub mengatakan, aku malu sama Allah. Minta sama, bayangin tuh, 18 tahun sakit. Ya, 18 tahun sakit. Kemudian dia mengatakan malu karena apa? Dulu sehatnya 20 tahun. Nah, ini anak sekarang coba, kita kalau sakit udah gak betah, gak tahan gitu kan. Yang tahu kan apalagi Gen Z gitu sekarang kan, dilepen sedikit udah mau bunuh diri gitu. Ya Allah, lebih baik aku mati saja gitu, gara-gara dilepen. Ya kan lama sekali, rapuh sekali gitu namanya. Hanya gara-gara dilepen. Ya anak-anak sekarang gitu tuh. Ya, gara-gara dilepen gitu udah kayaknya mau bunuh diri, diputusin pacarnya gitu kan. Gak ada gunanya aku hidup katanya. Bisa keluar kata-kata kayak gitu. Nabi Ayub 18 tahun merasakan apa? Sakitnya apa? Kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kepercayaan, dikucilkan sama orang-orang. Jawabannya masih bilang, aku malu sama Allah kalau aku minta. Sedangkan sehatku lebih lama, bayangkan. Terus akhirnya istri Nabi Ayub ini menceritakan pembicaraan orang, jangan-jangan Ayub ini diazab oleh Allah karena melakukan dosa besar, makanya gak lihat. Nah, mendengar tuduhan itu Nabi Ayub akhirnya luluh. Mendengar perkataan itu, seorang nabi itu paling sedih kalau difitnah melakukan dosa, padahal itu duluan tidak melakukan dosa loh. Itu yang membuat 18 tahun Nabi Ayub bisa bersabar dengan sakitnya, kehilangan anaknya, kehilangan kesehatannya, kehilangan hartanya, rumahnya hilang, kepercayaannya hilang, tapi dengan tuduhan dikatakan apa? Dikatakan berbuat dosa, dia tidak terima. Sehingga Nabi Ayub itu mengangkat tangan. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicaci maki, dibilang gila, penyihir, pembohong, macam-macam lah. Tapi Nabi Muhammad tetap bersabar. Dilempar kotoran, macamnya disakiti sampai berdarah-darah. Rasulullah diam, diusir dari kampung halamannya. Rasulullah diam. Tapi ketika Rasulullah dikatakan Muhammad ditinggal oleh Tuhan yang dari Muhammad Rasulullah sakit, sedih Rasulullah. Sehingga turun surat Tuhan dan surat Al-Insyirah. Jadi para nabi dulu tuh, ya, musuh-musuh Allah kalau mau menjatuhkan para nabi, caranya gimana? Mereka dituduh melakukan dosa. Jadi para nabi itu sangat takut kalau mereka melakukan dosa, sehingga ketika Nabi Ayub mendengarkan itu, kemudian disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 84, ya, disebutkan di ayat 83-84 dikatakan di situ wa ayyuba fathah, menandakan ini menjadi pelajaran untuk orang berikutnya. Wa ayyuba idznada, ketika berdoa kepada Tuhannya, anni massaniyad dzurru, sesungguhnya aku merasakan penderitaan. Wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau adalah penyayang di atas yang paling penyayang. Ini adalah doanya Nabi Ayub yang didengarkan oleh Allah. Kemudian di ayat berikutnya Allah sebutkan, ini doa luar biasa. Ya, Allah sebutkan fastajabna
maka kami kabulkan doanya. Jadi kalau kita sekarang merasakan penderitaan sampai mentok rasanya, hilang kepercayaan, kemudian mungkin disakiti, dikecewakan oleh anak kita, oleh menantu kita, oleh siapapun di antara kita, yang baik sakitnya fisik atau psikis, apapun bentuk penyakitnya, maka doa ini dikabulkan oleh Allah. Ada berdoanya luar biasa. Dia tidak meminta kesembuhan. Dia mengatakan apa? Curhat kepada Allah yang punya, yang memiliki kesembuhan, yang memiliki kebahagiaan dan ketenangan. Dia katakan apa? Anni massani dhurru, ya Allah aku sedang sakit, sedang merasakan penderitaan. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau kaya raya. Contoh, jangan punya warung misalnya gitu. Warungnya jangan itu misalnya warungnya gede gitu, prasmanan gitu. Semua lauk ada di situ, nasi di situ. Tiba-tiba anaknya jangan datang. Anak bilang, "Bu, aku lapar." Bang, aku lapar. Kira-kira kita kasih makan nggak dia? Kasih. Ya. Beda sama orang yang minta secara langsung, itu memang beda kesannya. Ketika kita dengan pakai bahasa sindiran, ya, dan jangan punya, ya, jangan punya tabungan banyak. Kemudian anaknya sakit gitu kan. Dan tahu harga obatnya itu murah, mungkin harga obatnya cuma 5.000, 10.000 gitu. Atau misalnya 20 atau 50.000 harga obatnya. Masa tabungan kita sebanyak itu terus kita tega menahan uang kita untuk jangan belikan obat kepada anak kita. Begitupun Allah yang memiliki segalanya. Ketika dikatakan begitu, fastajabna lahu, maka aku kabulkan semua permintaannya. Fakasafna ma bihi min dhurri, maka aku lenyapkan, hilangkan semua penderitaan siapa? Ayub. Dengan cara apa? Wa atainahu ahlahu, kemudian aku datangkan keluarganya lagi. Jadi setelah sehat, ceritanya itu Nabi Ayub setelah berdoa begitu, Allah sembuhkan. Jadi ketika Nabi Ayub berdoa mengangkat tangannya, istrinya sedang tidak di rumah. Ketika istrinya pulang datang, istrinya bertanya kepada Nabi Ayub, mana orang yang sakit tadi di sini? Yang duduk di sini nggak bisa berdiri itu. Sedangkan Ayub sedang dalam keadaan sudah gagah, lebih ganteng daripada yang sebelumnya. Sampai-sampai istrinya pangling, nggak tahu itu adalah suaminya. Ya. Kemana orang yang sakit tadi di sini? Iki aku dek. Deloklah dek. Akhirnya pangling saking panglingnya. Nah, akhirnya Allah memberikan lagi, ya, kemudian mereka berkumpul sampai hamil kembar 12 kali. Anaknya hilang 12, Allah ambil 12, Allah kembalikan berapa? 24, 2 kali lipat. Masya Allah. Kalau jangan bisa dihilangkan suami gitu ya, doakan di masanya guru wa dikembalikan sama Allah nanti. Tapi bukan 2 ya. Satu aja masa banyak-banyak. Satu dibikin umat kok. Ya. Kalau kita kehilangan sesuatu, kehilangan kesehatan, kehilangan sesuatu, Allah berikan jawabannya ya. Wa atainahu ahlahu wa misla ma'ahum rahmatun min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Jadi kebiasaan di kaumnya Nabi Ayub itu, ketika ada orang sakit, mereka akan membawakan, atau kalau ketika menjenguk seseorang, itu akan membawa barang-barang kesayangan mereka. Misalnya mereka punya peternakan, bawa kambing gitu. Pernah nggak dijenguk, dibawain sapi gitu? Nah, Nabi Ayub itu gitu loh, dibawain onta, dibawain sapi gitu ya. Kendaraan terbaik lah gitu. Tiba-tiba ada orang gitu bawa apa di depan, bawa Alfa, bawa Innova gitu. Ya, inilah mobil-mobil di depan gitu. Itu yang dilakukan. Jadi sehingga pada saat itu Nabi Ayub memiliki kekayaan yang lebih 2 kali lipat daripada kekayaan sebelumnya. Dan Allah turunkan hujan belalang emas dan belalang perak di atas wadah gandumnya. Ini disebutkan dalam hadis. Jadi Allah turunkan emas belalang, ya, belalang emas, belalang emas, jadi emas dan perak di atas wadah gandum. Dan Allah kembalikan jumlah, ya, ternaknya itu ada yang meriwayatkan 2 kali lipat, ada yang meriwayatkan 10 kali lipat. Jadi Nabi Ayub lebih kaya. Kenapa? Karena kesabaran yang dia lakukan. Itu Nabi Ayub, Masya Allah. Jadi Nabi Ayub bisa sampai mendapatkan itu. Artinya apa? Jangan sampai kita itu melakukan kezaliman.
Ya, jangan sampai kita melakukan kezaliman. Kalau kita zalim kepada orang lain bisa jadi sering. Mungkin kita salah ucap, gitu kan. Buat status nyindir orang, gitu kan. Kayak nasihat keagamaan, padahal nyindir suaminya, gitu kan. Kadang-kadang begitu ibu lihat itu ada video yang standar TikTok aja gitu. Lihat video-video ini, suami yang benar-benar cinta kepada istrinya adalah suami yang kalau berangkat kerja itu nyium kening istrinya. Nah, dia penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan begini. Itu yang di-share. Karena dia suaminya selama ini anteng, diem gitu kan, gak pernah romantis gitu kan. Nah, setelah dia baca itu dia merasa bahwa jangan suami nggak cinta. Kan begitu kata-katanya. Ini hati-hati. Auzubillahi. Maka kita jangan sampai mohon maaf zalim kepada orang. Terlebih ya, jangan sampai kita menzolimi diri sendiri. Itu lebih bahaya. Ya. Imam Syafi'i menyebutkan, ya, Imam Syafi'i mengatakan, ya, orang-orang yang zalim kepada diri sendiri itu, ya, ada 3 contohnya. Ya, Al-Zulamu zalimin li nafsihi. Ya, orang yang paling zalim terhadap diri sendiri. Siapa mereka? Man tawaddu'a liman la yakrimuhu. Dia tawaddu kepada orang yang tidak memuliakannya, tidak menghormat sama dia. Jadi kita zalim kepada diri sendiri kalau kita sopan sama orang yang tidak menghargai kita. Dia nggak perlu sebenarnya. Kita nggak perlu sopan sama orang yang, kita nggak perlu tawaddu sama orang yang tidak menghargai kita. Jadi Islam itu mengajarkan apa? Kita harus punya iffah, punya wibawa, punya apa? Harga diri. Paham ya? Itu Islam itu menjaga itu. Makanya kalau kita maaf menjatuhkan orang lain, itu dalam Islam itu haram hukumnya. Harga diri soal Islam dan harga diri dan darahnya, ya, kaum muslim itu haram untuk dijatuhkan. Maka apalagi misalnya ada orang yang tidak hormat sama kita, kita nggak perlu tawaduk. Ini orangnya sombong, ya udah, nggak perlu tawaduk sama orang yang kayak istilahnya kita nggak boleh rendah hati kepada orang yang tidak menghormati. Kemudian yang kedua, waraghiba fi mawaddah, ya, min la yanfa'uhum. Mengharapkan dicintai oleh atau disayang oleh orang yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Itu menzalimi diri sendiri. Jadi kalau orang itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada kita nggak usah harap apapun dari dia, termasuk cintanya. Itu zalim kepada diri sendiri. Ya. Wa raghiba fi mawaddah man la yanfa'u. Dan yang ketiga, wa qabila madaha man la ya'rifahu. Kemudian dia senang dipuji oleh orang yang tidak mengenalnya. Paham maksudnya? Ada orang nggak kenal sama kita terus kita senang dipuji sama dia. Kalau orang yang nggak kenal sama kita puji kita, itu berarti palsu. Yang tampak, yang dipuji itu sesuatu yang bukan realnya. Kalau jadi dipuji oleh suami, oleh anak-anak kita, oleh orang terdekat kita, itu berarti benar. Dia seorang suami misalnya, saya bangga, oh dipuji sama orang-orang gitu. Ya ngapain? Kalau orang itu gak kenal saya, terus mereka puji saya, karena mereka gak kenal. Kalau mereka tahu aib saya, gak mungkin mereka puji. Nah kalau saya dipuji sama istri saya, nah itu baru benar. Karena yang mengenal saya adalah istri saya, tahu saya luak dalamnya, kan begitu. Paham ya? Nah, jadi zalim kita kalau kita minta dipuji oleh orang yang gak kenal sama kita. Artinya gak usah cari muka di luar, ya, gak usah pamer-pamer sesuatu yang untuk mencari pujiannya manusia. Kalau mereka nggak kenal kita. Dan manusia itu kadang-kadang begitu, ya, zalim kepada orang yang di dalam rumahnya suka pamer. Oh dia kalau aku bertamu besar, masya Allah disuguhi, masya Allah makanan enak-enak gitu. Pernah tahu kasus begini banyak sekali. Ada orang, ya, kedatangan tamu, akhirnya disuguhi apa? Makanan. Di situ lengkap tuh, ada martabak, ada sate, ada gulai, ada kaisengan, daging ayam, semuanya. Pas disuguhin ke tamunya, dia bilang mohon maaf seadanya. Bilangnya mohon maaf seadanya, anaknya ngeliat. Kok menu seadanya enak ya? Akhirnya besok-besoknya anaknya minta, "Ma," gitu ya, "Bu, kalau bisa masak itu menunya yang seadanya aja itu." Ya. Karena menu setiap hari itu, menu
Menu yang disyukuri itu cuma tahu tempe, disyukuri tahu tempe. Nah, itu menu disyukuri. Kalau menu seadanya ini yang enak biasanya. Nah, paham ya maksudnya? Kadang kita kalau ke tamu gitu kan, itu harusnya mewah, diada-adakan, nggak ada itu diada-adakan. Buah-buahannya lengkap gitu. Jarang beli buah, sekalinya ada tamu baru beli buah seperti itu. Nah, ini zalim. Karena dalam Islam itu tidak diajarkan untuk apa? Tuh, berbuat baik. Sudah habis waktunya, silakan kalau ada tanya jawab. Ada tanya jawab nggak? Tes. Masih mau tanya ya. Gimana ya bertanya? Oh, di belakang, silakan. Ibu siapa namanya? Ibu Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan untuk obat ya. Bentar. Tadi dikatakan yang masalah kita cinta pada Allah ya. Banyak orang beramal ya. Tapi bagaimana cara kita memastikan amal kita itu lahir dari rasa cinta, bukan sekedar rutinitas rasa takut. Kemudian yang kedua, doa ya, sabar, masalah sabar. Yang saya tanyakan, sabar itu apa ada batasnya? Nah, kemudian mohon bagaimana supaya kita bisa bagaimana cara kita supaya bisa bersabar dan bagaimana doanya menghadapi orang yang bermacam-macam watak dan wataknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Satu lagi. Oh, ini kita kurang 6 menit ya. Tes. Satu lagi Ustaz, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah orang yang haid atau berhalangan membacakan ayat ru'yah? Terima kasih. Baik. Oh, boleh. Satu lagi boleh. 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana khasiat haba sauda dan minyak zaitun untuk kesehatan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini sudah kajian khusus ya, panjang gitu. Nanti kita ringkas saja. Baik. Pertanyaan yang pertama, ya banyak orang yang beramal, kemudian bagaimana kita memastikan amal kita itu benar-benar adalah bentuk ungkapan cinta kita kepada Allah. Awal dari amal itu adalah ya mendatangkan cinta itu butuh pembiasaan. Ya, namanya cinta kan, tresna jalanan soto kuliner. Ya, karena sering kuliner bareng gitu, ya, jadi cinta gitu ya. Ya, karena sering dibawain makanan jadi cinta gitu. Soto kuliner. Karena kebiasaan. Kenapa kita bisa cinta sholat duha? Kenapa kita bisa cinta sholat tahajud? Kenapa kita bisa cinta dengan amalan-amalan baik? Karena terbiasa dan tahu manfaatnya. Ya, ada orang rajin gitu. Saya lihat orang rajin nge-gym gitu. Kenapa kok rajin banget nge-gym? Padahal bayar, gitu kan? Kok nggak nyangkul aja di sawah gitu kan? Dia dapat manfaat kan begitu kan? Ada orang yang begitu. Sama-sama melatih otot juga misalnya begitu kan? Kenapa kok dia rajin melakukan sesuatu? Karena dia tahu manfaat dari apa yang dia lakukan. Jadi kalau mau tahu orang ini beneran cinta atau tidak, ya tulus atau tidak, kelihatan. Dia akan selalu rindu untuk melakukan itu. Dia akan selalu mencari cara. Dia akan mengeluarkan pengorbanan. Ciri-ciri cinta kan pernah kita bahas dulu. Ciri-ciri cinta itu apa? Yang pertama ada pengorbanan, korban waktu, korban perasaan, ya, korban biaya, korban macam-macam ya. Pengorbanan. Ada effort, ada usaha yang dilakukan untuk itu. Itu berarti dia beneran cinta. Ya, misalnya dia mau benar-benar kangen nih sama Allah, pengen ke Baitullah, kangen sama Rasulullah, dia datang ke Madinah kan begitu. Berarti dia nabung, itu ada usaha. Ya kalau ditanyakan tentang
bagaimana memastikan? Ya, memastikan untuk melihat ya, kita lihat benar nggak dia rindu, ada kekhusyuan yang dilakukan di situ. Ya, begitu. Kemudian pertanyaannya, apakah sabar itu ada batasnya? Nah, manusia itu punya batas kesabaran, tapi sabar itu nggak punya batas, karena nggak ada yang materi ya. Karena pahalanya sendiri tak terbatas. Ya, dikatakan kan sabar itu ada batasnya. Dan jenis-jenis sabar itu ada 4 jenis sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi perintah Allah, menjalankan perintah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menghadapi ujian. Dan yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan lewat gangguan orang kafir. 4 titik kesabaran yang tidak kita keluar sampai detik ini. Kita akan diganggu oleh 4 hal ini. Menjalankan perintah, perintah Allah banyak. Menjauhi larangan, sudah jelas larangan Allah. Menghadapi musibah, tetap setiap hari kita menghadapi musibah. Dan yang keempat, gangguan orang kafir. Gangguan orang kafir lewat ekonomi, lewat macam-macam. Termasuk saudara kita sekarang diganggu di Palestina. Ya gitu kan? Dan kita tidak pernah akan bebas dari 4 gangguan ini. Maka kita harus bersabar. Bagaimana cara bersabar? Sabar itu bukan diam. Ya, sekali lagi sabar itu bukan diam. Sabar dalam Islam itu bukan diam, akan tapi dia proaktif, bukan pasif. Sabar itu adalah dia juga melawan. Sabar itu bukan berarti diam gitu. Jadi sabar itu dalam Islam adalah dia sadar bahwasanya ini adalah bagian dari ujian Allah. Apa yang harus aku lakukan? Contohnya, ketika menjalankan perintah, sabar dalam menjalankan perintah otomatis ya. Sabar untuk meninggalkan kemalasan. Mau sholat subuh kan malas tuh, atau sholat tahajud, sunnah sholat tahajud itu kan berat. Untuk menjalankan otomatis sabar dalam menjalankan itu berarti sabar meninggalkan leyeh-leyeh, sabar meninggalkan kemalasan. Itu sesuatu yang nikmat tuh kita tinggalin. Sabar untuk merasa cukup dengan yang sudah Allah berikan. Ya sudahlah, suamiku begini, ya udah begini aja, cukup gitu kan. Nggak usah melirik suaminya orang. Ya, misalnya suaminya orang ganteng, ini gak enak kalau suami ganteng dilirik banyak orang. Terus aku melirik juga. Jadi gitu ya. Jadi artinya kita bisa bersabar terhadap apapun itu, entah itu musibah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bersabar menghadapi berbagai jenis watak orang yang membuat kita itu kadang-kadang kesel banget gitu ya. Itu sangat mudah diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kita bahwasanya yang pertama, kita sadar bahwasanya segalanya itu milik Allah. Segalanya milik Allah. Kepercayaan, ya, ketenangan, suami, anak, harta, rumah, jilbabnya jenengan, gelang, cincin kita, ini miliknya siapa? Milik Allah semuanya. Bahkan yang ada dalam tubuh kita, ketenangan itu milik Allah. Maka semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Kalau kita sadar kita nggak punya apa-apa, maka kita tidak akan sedih ketika itu hilang. Nah, kemarin ada orang beli sendal gitu kan, nabung gitu, lama gitu, nabung gitu kan, beli sendal. Terus sendalnya hilang, apakah jenengan ikut sedih? Kehilangan. Orang itu yang kehilangan, apakah jenengan ikut merasa kehilangan? Enggak, karena bukan milik kita kan gitu. Orang akan merasa sedih kehilangan, termasuk tadi sedih diganggu sama orang, karena merasa ketenangan itu adalah miliknya dia. Jadi pertama itu. Sampai yang kedua, ya, tipsnya dari Ali bin Abi Thalib adalah semua kegilaan atau semua gangguan dari manusia itu adalah bentuk kegilaan, dan yang melakukan itu adalah orang gila. Kalau ada orang ganggu kita berarti dia gila. Nanggepin orang gila, kita lebih gila. Ada orang nyinyirin jenengan, gibahin jenengan, ya anggap aja orang gila. Ya, kalau aku tanggepin berarti aku lebih gila. Ngapain aku nanggepin orang gila? Itu cara sederhana dalam berpikir orang muslim itu sangat luar biasa. Dia tidak akan mudah untuk sakit hati akhirnya, karena fokusnya dia ibadah sama Allah. Sekarang aku disakiti, aku dikecewakan. Ini cara Allah mengangkat derajatku. Mungkin dosaku banyak. Ya, ini cara Allah menghapus dosa-dosaku. Ini cara Allah mengangkat derajatku. Ya Allah, teman ini anak saya itu udah tak ingatkan bolak-balik. Kok judi, terus judi online gini. Kasihan, semua aset dijual, mohon maaf. Bahkan kemarin itu ada orang yang rumahnya sertifikat rumah dijual, mobil dijual, motor dijual. Ini hasil nabung bertahun-tahun. Gara-gara ego seorang anak, judi online kena. Gimana cara merubah anak saya? Sejak kapan kita diajarkan atau dilahirkan untuk berubah manusia? Tidak pernah.
Yang diminta oleh Allah adalah kita berubah diri sendiri. Caranya gimana? Ya rubah hubungan kita dengan Allah, rubah hubungan kita dengan suami kita. Jadi kalau anak kita bermasalah, itu tandanya karena seorang ibu dengan seorang suami dengan seorang istri ini, kalau komunikasinya nggak beres, anak-anak itu nanti akan bermasalah. Perbaiki hubungan antara suami istri dulu. Kalau kamu anaknya benar, kalau suami istri sudah benar hubungannya, dan hubungan kita dengan Allah sudah benar, Allah yang akan memperbaiki. Dan berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kita doakan anak kita cowok, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbuhu ala dinik. Ya, tetapkan hatinya kepada agama. Kalau perempuan qalbaha, ya, hatinya. Kalau misalnya mereka anaknya banyak, laki-laki perempuan qalbuhum, tsabbit qalbuhum ala dinik. Gitu ya. Yang muqallibal qulub. Sama kita juga banyak-banyak berdoa. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Karena hanya hati yang sempit yang gampang tersinggung. Jadi kalau kita sekarang masih baperan, gampang emosi, gampang tersinggung, gampang dikecewakan, masih menyimpan dendam, itu artinya hati kita lebih sempit. Karena fokus kita itu memikirkan itu. Coba kita bayangkan, Allah berikan nikmat itu banyak. Kenapa orang gak bisa move on dari patah hatinya? Karena dia gak keluar dan gak pergi dari tempat memori-memori patah hatinya itu. Misalnya maaf, suaminya meninggal, tidur di kasur yang dulunya tidur sama suaminya. Ya Allah mas, biasanya kamu di sini mas. Pergi ke kamar mandi gitu, ya Allah biasanya gayung ini yang tak pakai pentungan sama kamu mas, biasanya gue. Terus jam tampil biasanya kepala tak jedotin di sini mas, ya. Ingat semua gitu kan. Maka salah satu saran yang dari Ibnu Jauzi adalah cat rumah ganti, tukar kamar sama anaknya jenengan. Jangan ada memori-memori sama suami yang dulu itu ya. Iya, misalnya sama apapun itu. Jadi misalnya dulu ada orang mahasiswa saya gitu. So, katanya harus meninggalkan tempatnya itu katanya gitu kan. Harus menghilangkan semua memori sama dia biar kita bisa move on katanya. Ini gimana? Satu fakultas, satu kelas saya gitu. Makanya jangan pacaran sama satu kelas mas saya nikah aja semua. Akhirnya menderita sendiri kan. Nah, ini untuk menghilangkan kekecewaan, untuk menghilangkan patah hati itu kita harus move itu pindah dari pikiran itu. Kita harus keluar dengan sibukkan diri gitu. Ya nyapu-nyapu di rumah ngepel. Kalau misalnya aduh rumah udah bersih udah ngepel, lihat tuh rumahnya tetangga kotor kan. Kalau kotor sapuin gitu. Biar ada kesibukan. Hal-hal positif dilakukan. Cabut rumput atau apa. Terlalu banyak gitu loh kesibukan ibu-ibu di rumah ya. Orang-orangan gitu kan terlalu banyak. Insya Allah pelampiasannya banyak. Insya Allah emosinya gampang reda. Itu cara menghadapi orang-orang yang kurang manfaat gitu ya. Kemudian bolehkah orang haid membaca ayat ruqyah? Boleh, jelas. Itu karena perlindungan ya. Surat Al-Mu'awwizat itu Al-Fatihah, ayat kursi ya, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian 4 kul ya. Qul ya al-kafirun, qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, qul huwal nas. Ya, sama al-kafirun. Itu adalah surat-surat Al-Mu'awwizat, itu dibaca ya, diucapkan. Kalau seandainya mau dibaca di HP, kalau nggak hafal gitu ya, baca di HP bukan di mushaf. Itu. Apa khasiat zaitun dan habatus sauda? Khasiat zaitun dan habatus sauda. Habatus sauda itu manfaatnya banyak. Termasuk habatus sauda itu adalah kandungan arginin tertinggi. Tahu arginin? Itu untuk memproduksi insulin. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya habatus sauda itu adalah obat untuk semua penyakit ilasan kecuali mati. Itu habatus sauda, manfaatnya luar biasa. Dia bisa menjadi imunomodulator, sama seperti bidara. Imunomodulator itu apa namanya ini? Imun kita kalau dia turun dinaikin, kalau dia naik diturunin. Itu habatus sauda. Konsumsinya lebih bagus itu pakai yang serbuk atau yang biji. Sunnahnya Rasulullah biasanya ambil 7 butir yang kecil-kecil yang masih bentuk biji, itu dikunyah setiap 2 jam sekali. Kunyah habatus sauda. Rasanya pedas pahit. Nah, boleh juga dengan yang bubuk itu ya, mungkin setengah sendok teh diaduk dengan madu 1 sendok langsung dimakan. Karena kalau air liur kita itu sudah ada enzimnya, bertemu dengan habatus sauda atau bertemu dengan madu atau zaitun, dia bisa menjadi apa namanya, antiviral, antivirus. Iya, untuk anti cancer juga. Itu habatus sauda masyaallah manfaatnya luar biasa ya.
untuk orang yang diabetes, untuk orang yang jantung, termasuk untuk menurunkan kolesterol, untuk orang yang hipertensi, untuk orang yang ada sumbatan di pembuluh darahnya, entah di sumbatan di otak, orang yang asma, orang yang mah, itu bagus tuh. Jadi orang mah itu bagus juga untuk, apalagi dicampur dengan madu ya, itu hasilnya maksimal. Itu jadinya superfood. Nah kalau zaitun sudah jelas adalah watini wa zaitun. Watin wa zaitun adalah sesuatu yang diberkahi. Bisa buahnya, bisa minyaknya, bisa daunnya. Daunnya bisa dibuat teh, tin itu ya, dia buat tin, itu daunnya bisa dibuat teh, antioksidannya tinggi, masya Allah. Sama seperti zaitun. Zaitun ini untuk anti cancer. Dia juga minyak yang melawan minyak. Kalau kita banyak makan gorengan, kolesterolnya tinggi, itu jangan boleh ya. Dianjurkan minum zaitun 1 sendok makan setiap pagi dalam keadaan perut masih kosong. Bangun tidur dianjurkan konsumsi yang manis-manis, kurma gitu ya. Lihat foto saya misalnya, jadi manis-manis. Jadi konsumsi yang manis-manis dalam artian yang manisnya itu alami ya kalau pagi hari. Terus minum zaitun, itu untuk menyamang lambung juga, bagus juga untuk paru-paru, untuk menurunkan, termasuk habatus sauda dan zaitun itu bisa menurunkan apa? Lendir yang ada di paru-paru untuk orang yang asma gitu ya. Banyak sekali manfaatnya. Ini kalau kita sebutkan satu persatu nanti kayak saya kayak orang lagi jualan obat. Ya. Tapi mohon maaf, ini bukan promosi, ini hanya informasi ya. Jadi kalau butuh, nanti bisa menghubungi nomor di bawah. Emang ibu-ibu pada tanya ke Ustadz manfaatnya apa gitu? Manfaatnya banyak, insya Allah. Ini saya bawakan juga nanti di situ, tapi sedikit bukan banyak. Kalau ada yang butuh, silakan, insya Allah gratis dilihat. Gratis dilihat. Nanti dengan saya Ustadz ya. Insya Allah di situ udah tertulis juga di situ manfaatnya. Jadi, kalau yang di daerah itu ada yang sabun, ada yang minyak, minyak kayu, minyak, ada yang sampo, macam-macam. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk mensyiarkan di antara sunnah-sunnah Rasulullah. Artinya kalau saya menyediakan untuk orang yang repot saja. Kalau jangan sudah punya pohonnya ya dengan enak tuh ambil sendiri gitu ya. Allah a'lam bishawab. Ya, kalau dia kurang pas ya, ada yang masih kurang, ada yang mau disanggah nanti bisa. Apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa supaya kita diberikan kelapangan hati, supaya kita bisa lebih bersyukur dan lebih kuat syukurnya. Itu doanya Nabi Musa ketika mau bertemu dengan Fir'aun. Ya, jadi karena kita juga setiap hari kadang bertemu dengan Fir'aun di masa kita. Ya, Allah Akbar. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tundukkan hati kita tundukkan jiwa kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kita keistiqomahan, menguatkan hati kita untuk senantiasa bersabar di dalam menghadapi musibah-musibah, meluaskan hati kita supaya Allah mudahkan kita bersyukur terhadap nikmat yang tidak mampu kita hitung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والصيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في غزة اللهم انصر الإسلام والمجاهدين والمسلمين في كل مكان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول